Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selva Atia. Di sini kami dari kelompok 5 menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Pengertian populasi adalah sekumpulan elemen, misalnya orang, barang, peristiwa, nilai, atau hasil pengukur. Pengukuran yang satu atau lebih karakteristik yang sama dan menjadi subjek studi atau penelitian. Contohnya, jika kamu ingin meneliti rata-rata kebiasaan pada siswa SMA, misalnya tinggi badannya di Indonesia, maka populasinya atau objek yang kita teliti adalah semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Atau jika kamu ingin meneliti di restoran, tingkat kepuasan pelanggan sebuah restoran, maka populasinya atau objek yang kita teliti itu adalah pelanggan tersebut, semua pelanggan tersebut. Mengapa? Karena populasi seringkali terlalu besar untuk diteliti secara langsung. Biasanya diambil dari sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi untuk dianalisis. Kalau perbedaan dari sampel dan populasi juga tentunya berbeda dari segi aspeknya. Contoh dari pengertiannya, populasi adalah seluruh anggota atau elemen yang menjadi objek penelitian, yang contohnya seperti siswa, orang, peristiwa, nilai, tinggi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhannya. Ukuran dari populasi biasanya sangat besar, bahkan tak terbatas, sedangkan sampel lebih kecil dari populasi atau objek yang kita teliti. Lalu ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan digunakan jika memungkinkan meneliti semua elemen. Itu contoh aspek dari tujuan penggunaan populasi. Sedangkan sampel ukurannya digunakan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Contoh dari populasi adalah siswa, tinggi badan siswa, pelanggan restoran, dan lain-lain. Sedangkan sampel hanya sedikit, contohnya misalnya hanya di sekolah saja, seperti 500 siswa SMA dari 10 provinsi di Indonesia, contohnya kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Nah, untuk soalnya ini rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk makan setiap bulan di Universitas A yang memiliki 2000 mahasiswa. Lalu yang ditanyakan itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian. Yang kedua, apakah perlu meneliti seluruh mahasiswa? Nah, untuk penjelasannya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas A, yaitu 2000 orang. Nah, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini penelitian ingin mengetahui kebiasaan seluruh mahasiswa dalam hal pengeluaran makan. Nah, makan semua mahasiswa Universitas A menjadi populasinya. Nah, yang kedua, apakah perlu meneliti semua mahasiswa? Untuk penjelasannya, tidak selalu. Nah, jika meneliti seluruh mahasiswa ini disebut sensus. Nah, sensus itu membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, tenaga yang banyak. Nah, oleh karena itu dalam penelitian lebih efisien jika menggunakan sampel, yaitu sebagian mahasiswa yang mewakili keseluruhan populasi dengan syarat pemilihan sampel dilakukan secara acak. Nah, ukuran sampel cukup untuk mewakili populasi. Nah, tidak ada bias dalam pemilihannya.
Dari kesimpulan yang saya bahas tadi, penelitian itu tidak perlu meneliti semua mahasiswa. Cukup mengambil sampel representatif agar hasilnya tetap akurat, tetapi lebih hemat waktu dan biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Herlina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami. Di sini ada sampel bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti agar hasilnya bisa mewakili populasi. Contohnya dari 10.000 siswa SMA di SMA di Jakarta diambil 500 siswa untuk meneliti. Yang dimaksud itu sampel itu cuma sebagian dari populasi yang kita ambil 500 orang saja. 500 itu sampelnya tujuannya biar enggak teliti. Tujuannya biar enggak ribet tapi hasilnya tetap bisa mewakili semua. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik sistematik random sampling. Nah, untuk dari tabel yang sebelumnya, di sini untuk soalnya. Nah, sebuah sekolah memiliki populasi sebanyak 800 siswa. Tentukan sampel yang diambil. Nah, untuk sampelnya ini berdasarkan tabel tadi semua sudah dijumlah kalau untuk menggunakan sampel random sampling jumlahnya 80 siswa. Untuk menggunakan stratified random sampling dengan persentase penarikan 20%. Nah, menggunakan systematic sampling dengan ukuran sampel itu 50 siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh dari teknik sistematik random sampling. Contohnya yaitu sebuah sekolah memiliki populasi sebanyak 80 siswa. Tentukan sampel yang diambil jika yang satu menggunakan sampel random sampling 80 siswa, yang kedua menggunakan stratified random sampling dengan persentase penarikan 20%. Yang ketiga, menggunakan systematic sampling dengan ukuran sampel 50 siswa. Misalkan kita punya 800 siswa dan kita mau ambil 40 orang. Caranya yaitu tinggal bagi aja 800 dibagi 40, hasilnya adalah 20. Nah, nanti kita pilih angka acak antara 1 sampai 20. Misalnya 7. Terus kita ambil yang ke-7, ke-27, ke-47 dan seterusnya sampai dapat 40 orang siswa. Yang terakhir itu ada penutup. Yang pertama, pentingnya memahami konsep populasi dan sampel. Yang kedua, pemilihan teknik sampling yang tepat akan mempengaruhi validitas hasil penelitian. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami tentang konsep dasar dan teknik sampling dalam penelitian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.